Om Swastiastu. Selamat pagi, halo semuanya. Perkenalkan, saya Nima Degang Raspadevi, absen 21 dari kelas 12F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal yang sudah saya buat yang diberikan oleh Pak Mahardika. Jadi, saya diberikan 2 soal. Soal yang pertama, bisa lihat di samping. Jadi di situ diketahui ada sebuah segitiga dan diketahui di sana Ki satunya itu memiliki gaya 4 Ki, Ki 2 itu 3 Ki dan Ki 3 itu adalah Ki. Dan jarak dari masing-masing Ki 1 ke Ki 2 maupun Ki 2 ke Ki 3 itu adalah A. Dan ditanyakan di sana, tentukan resultan gaya pada muatan Ki 3. Jadi untuk mencari resultan gaya pada muatan Ki 3 adalah kita harus mencari gaya pada F1 dan juga F2, yaitu gaya pada F1 itu adalah gaya yang diterima oleh Ki 3 dari Ki 1, dan F2 itu adalah gaya yang diterima oleh Ki 3 dari Ki 2. Jadi ini pembahasannya. Jadi F1 itu langsung aja kita masukkan rumusnya. F1 sama dengan K dikali Ki 1 kali Ki 3 per R kuadrat. Langsung aja dimasukkan angkanya. Untuk K itu tetap K. Jadi K dikali Ki 1 itu 4 Ki. Jadi K dikali 4 Ki dikali Ki 3 itu adalah Ki. K dikali 4 Ki dikali Ki per jaraknya itu A. Jadi A kuadrat. Langsung aja dikali. Jadi hasilnya 4K Ki kuadrat per A kuadrat. Lalu dipisahkan antara angka dan juga kaki kuadratnya. Jadi hasilnya itu sama dengan 4 dikali kaki kuadrat per A kuadrat. Sama halnya juga di F2. F2 itu rumusnya sama dengan K dikali Ki 2 dikali Ki 3. Tinggal dimasukkan aja angkanya. Ki 2 nya itu 3 Ki dan Ki 3 nya itu Ki. Jadi sama dengan K dikali 3 Ki dikali Ki. Hasilnya itu K dikali 3 Ki kuadrat per A kuadrat dikali lagi hasilnya 3 Ki kuadrat per A kuadrat. Sama halnya seperti F1 itu dipisahkan, jadinya 3 dikali Ki kuadrat per A kuadrat. Nah, lalu kita sebelum masuk ke mencari resultan gaya pada muatan Ki 3, kita agar mempermudah kita harus membuat misalkan Ki kuadrat per A kuadrat itu adalah sama dengan X. Jadinya untuk mencari FR itu agar lebih mudah. Langsung aja kita mencari FR-nya karena kita sudah mengetahui F1 dan juga F2-nya. Langsung saja masukkan FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali cos theta. Langsung saja dimasukkan angkanya 4X kuadrat karena Ki kuadrat dan per A kuadrat itu sudah dijadikan X, langsung saja 4X dikali 3X kuadrat ditambah 2 dikali 4X dikali 3X ditambah dikali 0. Kenapa cos theta-nya 0? Karena sesuai gambarnya itu sudutnya itu 90 derajat. Jadi cos theta-nya 0. Langsung saja karena itu udah yang di belakang hasilnya 0, langsung saja jadinya yang ditambahkan yang di depannya. Sama dengan akar 16X kuadrat ditambah 9X kuadrat. Ditambahkan saja hasilnya akar 25X kuadrat. Sama dengan akar dari 25X kuadrat adalah 5X. Langsung saja kita ubah lagi dari X menjadi Ki kuadrat per A kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah 5 Ki kuadrat per A kuadrat. Itu untuk soal yang nomor 1. Soal nomor 2 itu ini. Jelaskan arah vektor medan listrik pada muatan positif dan muatan negatif dan sertakan gambarnya. Nah, ini jawabannya. Jadi untuk muatan positif itu maka arah dari vektornya itu akan keluar karena jika sebuah uji positif itu diletakkan di muatan positif, maka akan terjadi tolak menolak. Jadi dia keluar dari muatan tersebut. Berbeda dengan muatan positif, itu vektornya akan masuk ke dalam sesuai gambarnya. Dikarenakan jika sebuah muatan uji positif itu diletakkan di suatu muatan negatif, maka akan terjadi tarik menarik sehingga
otomatis muatan tersebut akan masuk gitu. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dah.